warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Tanakodim lakum nasrah al-khabarul waki bima dinatibikasi halian. Ma'akum Amanda Putri Media nih, madinatibikasi fa akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, seorang pria berinisial A yang berusia 40 tahun ditemukan dalam kondisi kritis di pinggir Jalan Khairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Selasa 31 Desember 2024. A didapati tergeletak mengalami luka parah di bagian perut dengan kondisi usus terbuai. Kanit Reskrim Polsek Rawalumbu AKP Ompi Indovina mengungkapkan bahwa kondisi korban sangat memprihatinkan saat pertama kali ditemukan. Kabar mengenai pria yang tergeletak di pinggir jalan ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Polsek Rawalumbu segera menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, untuk mendapatkan pertolongan. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab luka parah yang dialami korban. Berdasarkan keterangan saksi, pria tersebut sempat terlihat mengamen di kawasan Bekasi Timur sebelum ditemukan dalam kondisi kritis. Berita selanjutnya, dua warga Kaliabang Bungur, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, jadi korban penusukan pada Rabu 1 Januari 2025. Penyerangan itu terjadi sekitar pukul 4:17 waktu Indonesia Barat, di mana kedua korban dengan beberapa rekannya tengah asik nongkrong di pertigaan jalan, usai menikmati malam pergantian tahun. Sesuai informasi, sekelompok orang yang melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap warga Kaliabang Bungur yang tengah nongkrong tersebut dalam keadaan mabuk. Terakhir diketahui tambah sumber, sekelompok orang mabuk yang melakukan penyerangan itu merupakan warga Seroja, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Berita selanjutnya, anggaran untuk penataan lanjutan Jalan Inspeksi Kalimalang pada 2025 turun signifikan ketimbang alokasi anggaran pada 2024 ini. Namun, di masa kepemimpinan penjabat Bupati Dani Ramdan, penataan Jalan Inspeksi Kalimalang dijadikan prioritas. Penataan Jalan Inspeksi Kalimalang menjadi program prioritas Pemkab Bekasi dalam penyusunan anggaran tahun lalu. Program ini diprioritaskan karena Jalan Inspeksi Kalimalang merupakan salah satu akses utama bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang terbentang lebih dari 30 km dari perbatasan Kabupaten Bekasi, Karawang hingga Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Henry mengaku penataan Jalan Inspeksi Kalimalang sebenarnya telah diproyeksikan hingga 2026. Rencana tersebut sudah disusun untuk 2025. Namun kebijakan yang ada mengubah prioritas tersebut. Penataan Jalan Inspeksi Kalimalang kini tidak lagi menjadi program prioritas yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 Kabupaten Bekasi. Henry menambahkan saat ini pembangunan jalur kedua Jalan Inspeksi Kalimalang hampir rampung. Meski anggaran dialihkan, pembangunan jalan tetap dilakukan. Perbaikan jalan tidak hanya fokus di Jalan Inspeksi Kalimalang, melainkan disebar ke seluruh titik. Berita selanjutnya, hasil seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Bekasi diumumkan tepat pada malam pergantian tahun kemarin. Namun hingga saat ini Pemkot Bekasi belum mengumumkan hasil seleksi untuk formasi guru. Diketahui lebih dari 8.000 tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak Pemkot Bekasi telah mengikuti rangkaian seleksi hingga akhir. Peserta yang lulus sampai ke tahap seleksi kompetensi terdiri dari 1.066 PPPK guru, 174 PPPK kesehatan, dan 6.920 PPPK teknis. Hasil seleksi kompetensi yang diumumkan dalam website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi hanya ada dua lampiran pengumuman seleksi kompetensi, yakni PPPK kesehatan dan PPPK teknis. Saat ini pihaknya menunggu keputusan dari Menpan RB bagi peserta yang tidak diberi kode L untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 634 Tahun 2024. Mengakhiri berita pada hari ini, ribuan warga memadati kawasan Bundaran Sumarekon Bekasi untuk merayakan malam pergantian tahun pada Selasa 31 Desember 2024.
Warga pun terbius dengan pesta kembang api yang menjadi puncak acara pada malam pergantian tahun kemarin. Menurut pantauan, kepadatan lalu lintas mulai terjadi sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan arus kendaraan dari Jalan Ahmad Yani hingga flyover mengarah ke Landmark Summarecon. Kabak OPS Polres Metro Bekasi Kota Kompol Agus Rofat menjelaskan bahwa perayaan Tahun Baru ini dipusatkan di Bundaran Piramida Summarecon. Untuk mengurangi kepadatan, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sebagian ruas jalan di sekitar Bundaran Piramida. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Media News. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.